Kalian semua lagi dengerin Sarjana Humor Podcast. Podcast yang katanya sarjana humor tapi tidak terlalu lucu. Seperti biasa akan saya tanyakan eh, kabar kalian. Ya semoga kalian selalu baik-baik aja karena gue kemarin sempat sempat gak enak badan karena nggak tahu karena cuaca mungkin. Karena akhir-akhir ini masih sangat sering hujan dan gue tuh masih suka untuk naik motor. Jadi kalau gue ngerasa cuma ke Indomaret, ya udah naik motor meskipun hujan gitu. Ya kalau hujan deras banget ya enggak. Maksudnya kalau krimis-krimis tipis gitu ya, naik motor lah. Tapi ya pada akhirnya kemarin gue tumbang. Nggak tumbang-tumbang amat tapi ya itulah. Duit belum banyak, sakit ya ampun. Susah. Di episode kali ini gue coba untuk eh, komentarin berita lagi ya. Karena nggak tahu gue akhir-akhir ini suka ngomel di sosmed. Karena emang menjelang pemilu ini tuh nggak tahu itu emang bagian dari pemilu itu sendiri atau jadi bagian untuk pengalih perhatian. Karena akhir-akhir ini tuh gue sering banget, mungkin followers di Instagram gue tuh sering sering ngelihat gue nge-repost suatu postingan Instagram terus gue pakai caption yang emang gue omelin atas uploadan berita tersebut. Jadi emang paling kok bahagia apa ya? Uh, taraf hidup paling enak, taraf hidup paling enak setelah lu punya duit adalah nyinyir. Lah gue belum punya duit banyak juga udah nyinyir anjing. Ya ampun. Kita mulai berita pertama. Wapres Ma'ruf Amin ngaku masih bingung nyoblos di Jakarta atau Depok. Ya ampun. Gue nggak ngeliat ada urgensi ya di sini. Sumpah aneh banget. Maksudnya apa? Kalau dia nyoblos di Jakarta pengaruhnya apa? Nyoblos di Depok pengaruhnya apa? Maksud gue sekarang tuh portal berita asal trending gitu loh. Asal ngangkat sebuah nama yang dia kira bakal trending dan mengundang banyak uh, like dan komentar gitu. Ngerti nggak maksud gue? Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku bingung akan mencoblos di tempat pemungutan suara dekat rumah dinas di Jakarta atau sesuai alamat di Depok. Gini deh, berita itu muncul kan karena ada jurnalistik ya. Maksudnya ada orang yang memang menanyakan. Dia nggak mungkin dong declare bikin YouTube itu kayak, guys aku bingung, yuk tulis di kolom komentar. Aduh. Kan nggak mungkin, pasti ada jurnalis yang apa ya, ada suatu momen gitu terus ada awak media terus ditanyain Pak Ma'ruf mau nyoblos di mana gitu. Oh iya saya masih bingung ya, itulah. Maksud kan gimana ya? Maksud gue itu kan nggak perlu ditanyakan juga oleh awak media gitu loh, terserah lah. Dan dijadiin headline. Wow. Ma'ruf mengaku akan mencoblos di TPS sesuai panggilan dari Komisi Pemilihan Umum. Ma'ruf mengimbau masyarakat datang ke TPS dan menyalurkan hak suaranya. Ma'ruf mengingatkan penyelenggara, para kontestan dan masyarakat bahwa sudah disepakati bahwa Pilpres 2024 harus damai dan menggembirakan. Urgensinya di mana sih untuk sebuah portal berita untuk ngupload kayak gini tuh? kita lihat kolom komentarnya. Sekalinya kelihatan malah cuma permasalahan bingung mau nyoblos di mana. Ya bener. Aduh. Ngapain bingung Pak, nyoblosnya kan di kertas suara. Ya ampun. Nyoba ngelucu. Bacot nggak penting. Gue tuh setuju kadang untuk ada ungkapan kalau orang nggak punya social skill dikasih social tools tuh
bahaya sekali. Bukan bahaya sih, tapi lebih kayak buat apa? Yang lain tuh masih mending gitu. Masih aja bahas beginian, tolak basa-basi berita politik dong. Kalau headline-nya Wapres masih bingung nyoblos di mana, masih bingung masih gimana sih ini? Kalau headline-nya Wapres masih bingung milih siapa, wajar. Ini bingung milih TPS yang mana. Ya maksudnya kan itu masih oke, tapi yang ini bacot nggak penting. Mending gak usah komentar. Kadang gue tuh ngerasa kayak kebebasan bicara itu nggak harus dimiliki oleh semua orang. Yang ini tuh aduh, ya udahlah. Ada yang komen lagi, bodoh amat. Ya ampun, kalau bodoh amat Anda nggak mungkin komen. Kalau Anda komen berarti Anda peduli. Penting banget emang. Ya, sampai Anda komen berarti Anda merasa isu ini penting gitu lah. Saking nggak ada masalah kali ya Pak hidupnya. Ya ampun. Ya ampun, Wapres pupuk bawang katanya. Ya ampun, gak diajak. Next. Artis Umay Shihab dihujat netizen karena tweet, kalau mau makan gratis datang ke lokasi syuting aja. Wow. Terus ada yang komen. Gue sempat lihat tweetnya si Umay, terus repostannya si Reval siapa Reval? Jujur sakit hati banget. Dear Umay dan siapapun kalian yang malah jadiin program makan siang gratis itu jadi bahan lawakan, kalian gak inget sama dua sosok adik ini kah? Atau rakyat Indonesia yang ada di bagian timur sana? Oh, dia sambil bagiin foto dua orang, dua apa ini? Ya dua anak yang ya ya kekurangan gizi lah. Ya maksud gue, apa yang lo harapkan seorang entertainer untuk menjadi benar? Dia tuh cuma pengen menjadi penghibur kalian doang. uh, Gak tahu antara itu termasuk sarkasme atau apa yang dilakukan Umay, tapi menurut gue apa yang dilakukan Umay itu hanya sebagai dia menunjukkan bahwa dia profesional sebagai artis. Ngebela banget kelihatannya. Enggak, tapi gue serius kalau lo mengharapkan sebuah pembenaran kepada penghibur tuh susah karena hidupnya menghibur aja, jadi gak banyak hal yang dianggap dia serius gitu. Ya ada kadang, tapi apa yang dia anggap serius biasanya tuh gak di sosial media, biasanya di tongkrongan doang, dan biasanya off cam. Apa yang di on cam kan biasanya tuh cuma bercanda doang. Makanya kalau kalian berharap sesuatu pada seorang penghibur susah banget. Dan menurut gue ini joke yang, kalau ini emang sebuah struktur jokes, menurut gue sangat lucu sih. Kalau mau makan siang gratis datang ke lokasi syuting aja. Wah. Dan kita harus ingat dia penghibur dan bidang dia tuh acting. Ya siapa tahu dia nge-tweet juga acting lah. Biar naik aja namanya. Oh ya, kita lihat komentarnya. Gue udah bilang proker makan gratis itu bagus. Cuman nih ya, kenapa nggak kita perbaiki SDM-nya supaya bisa kerja dan beli makanan yang layak? Problemnya tuh kurangnya kesejahteraan sosial. Kalau ngasih makan gratis nggak menyelesaikan dari akar. Nanti malah mereka ketergantungan. Kalau makan gratis datang ke masjid tiap hari Jumat. Ya ampun lo coba. Iya bener. Enggak, tapi masalahnya nggak semua masjid yang nyediain makan siang gratis ya. Kecuali di situ ada caleg Jumatan. Mungkin Umay
Umay nggak pernah makan nasi campur garam. Ya nggak pernah lah anjing. Miris emang kelakuan pendukung 01 dan 03. Waduh, nggak juga ya menurut gua. Setiap pendukungnya itu ada miris-mirisnya juga. Karena ya tentu pengen menangin paslonnya, tapi kan kenapa framingnya gitu banget karena yang diserang programnya 02. Pokoknya bersama 02 kita mukbang, ya ampun. Jadi konten YouTube. Artis cilik yang jarang nongol kan ini, loncar banget mulutnya orang laki. Mungkin Anda nggak punya TV, sama belum install YouTube. Menuju Indonesia mukbang, ya ampun, lucu banget. Raffi Ahmad aja nggak sesombong elu cil. Enggak sih, enggak men. Raffi Ahmad tuh menurut gue sombong. Kalau dia nggak sombong nggak pernah berekam itu, nggak pernah masuk YouTube rumah dan mobilnya. Dan dia nggak akan pernah mau diinterview sama Andre Taulani tentang mobilnya. Sombong. Tapi dia bilang, ya ini kan titipan, ya ini kan kerja keras. Enggak, sombong dia. Tapi banyak banget yang nggak suka sama gue, tapi yaudahlah. Siapa gue juga. Mai mending lanjut dagang somai, ya ampun. Tengil bet ya orang kaya, ya iyalah. Namanya orang punya duit harus tengil. Omai siapa cok? Waduh, ini nih. Kalau anda nggak tahu, mending nggak usah komen anjing. Pain. Searching dulu baru komen. Omai teh saha. Aduh, oh. Ya kepleset ujungnya klarifikasi. Enggak sih, menurut gua nggak perlu klarifikasi ya. Nggak semuanya harus diklarifikasi. Kalau emang, oh, iya bener. Karena menurut gua bener. Orang di lokasi syuting emang ada cateringnya. Jadi ya gratis. Untuk seorang artis dan pekerja seni di tempat itu tapi. Kemenaker wajibkan karyawan yang kerja saat libur pemilu diberi uang lembur. Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan hari libur pekerja atau buruh pada hari pemungutan suara pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Apabila harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja atau buruh dapat menggunakan hak pilih. Ketiga, pekerja atau buruh berhak atas upah kerja lembur dan hak lainnya yang biasa diterima. Ini yang buruh pasti pro. Yang pengusaha anjing sehari doang ngasih upah lembur kali berapa orang tuh. Mending gak usah pemilihan lagi. Ya ampun, infoloker. Muka Anda tua. Ya tapi itulah. Lumayan dapat lembur tuh kan. Yang buruh ya emang ini. Dan kebanyakan komennya tuh ngetek orang lain atau temennya kali ya. Dia masih ngasih tahu, "Ye, kita dapat lembur" gitu kali. Saking senangnya. Ya ampun. Viral seorang guru seni dikomentari untuk jangan apa itu tadi? Viral seorang guru seni dikomentari untuk jangan mengajar musik terus tapi ngaji saja. Ya ampun. Udah jelas guru seni disuruh ngajar ngaji. Gimana sih? Gue nggak akan sebut yang komentar namanya siapa, tapi akan gue bacakan komentarnya. Lucu banget.
Maaf Pak Guru, sebaiknya baca Al-Quran dan menghafal hadis yang diajarkan ke siswa, biar pahala mengalir terus. Sekarang ini anak muda sudah banyak yang meninggalkan agama ini. Mau dibawa kemana bangsa dan negara ini? Pak Guru, bangsa ini sudah diambang kehancuran dari orang yang mencintai saudaranya. Hah? Semoga dimengerti. Oke. Apa yang lu harapkan dari seorang profesional yang memiliki profesi sebagai guru seni mengajar ngaji? Itu kan timpang banget ya mas. Ya siapa tahu dia kalau disuruh ngajar ngaji nggak bisa karena dia Kristen, kan kita nggak tahu. Karena selama ini yang ibadahnya pakai alat musik kan ya orang Kristen. Terus dia di komen disuruh ngajar ngaji ya nggak bisa. Makanya ya, gue rasa lu tuntut orang sesuai dengan profesionalismenya, men. Kalau urusan moral tuh urusan masing-masing. Ngerti nggak maksud gue? Kalau lu menuntut itu tuh ada dua dua masalah yang berbeda. Dua masalah yang hampir mirip menurut gue di episode ini. Yang pertama Umay dan kedua si Pak Guru ini. Kenapa? Orang-orang tuh mengharapkan moral orang lain gitu loh. Karena dia merasa lu kan public figure gitu. Ya public figure tuh bermacam-macam menurut gue spektrumnya, karena ada yang public figure ya presiden pun public figure men. Tapi kalau public figurnya dalam arti entertainer ya susah juga maksud gue. Ya kalau public figurnya entertainer ya pasti yang diharapkan ya cara menghiburnya doang. Jadi menurut gue jangan berekspektasi sama orang yang salah ya. Kalau dia profesinya sebagai guru fisika ya dia nggak harus ngajar matematika, kan selogis itu gitu loh. Siapa tahu sih bapak ini juga memang ngajar ngaji ke muridnya tapi nggak direkam karena dia pengen punya personal personal branding sebagai guru seni, terutama di musik. Jadi jangan menuntut orang lain untuk punya moral yang sama-sama kayak lu ya. Apalagi urusan agama itu kan urusan kita sama Tuhan. Kayak ya udah gitu loh. Ngerti nggak? Kalau lu bilang contoh dong Raffi Ahmad, dia tuh meskipun kaya anaknya masih diajarin ngaji, ya ampun. Ya lu tonton Raffi Ahmad gitu loh. Yang perlu dipertanyakan kenapa kenapa video itu sampai ke Instagram lu, berarti kan lu juga ngefollow banyak public figure yang menurut lu bisa menghibur lu. Kalau lu udah merasa pengen dihibur ya jangan menuntut kebenaran moral dong. Gak bisa men, lu menuntut sesuatu tuh harus sesuai dengan porsi orang yang lu tuntut. Kayak waktu itu Pak Jokowi ditanyain soal keputusan MK gitu ya. Dia jawab ke wartawan tuh, nggak tahu kan itu bukan bidang saya gitu. Bukan urusan saya kan, sudah di luar ranah saya atau apalah. Tapi menurut gue sebagai public figure itu kurang etis ya. Karena dia public figurnya dalam konteks ini tuh pemimpin negara atau presiden, kalau menyampaikan nggak tahu. Padahal lu punya power untuk nyerang juga. Tapi ya karena masih saudara sih. Ya gitu sih maksud gue. Jangan terlalu mengharap moral pada orang lain, apalagi public figure ya. Menurut gue lu menuntut public figure supaya public figure dalam konteks ini entertainer ya, ya cuma menghibur lo gitu. Nggak usah nuntut lu tuh sebenarnya lucu tapi lu nggak pernah sholat, itu dua hal yang berbeda men, nggak bisa lu tuntut. Apalagi ini bukan entertainer, tapi emang kayaknya ini guru tuh viral di sosial media, jadi gue bisa bilang dia public figure atau dia cuma pengen ngajarin orang lebih luas untuk main musik atau ya gitulah. Tapi menurut gue komenannya nggak masuk. Tapi kita coba lihat kolom komentar. Maksud gue komen orang yang orang yang menghujat si guru ini ya.
Gue coba lihat di kolom komentar portal beritanya. Pondasinya emang semua ke agama, tapi apakah iya yang di sekolah itu cuma ada satu guru yang mengajar di satu kelas? Tahu panjang banget. Nggak ada yang baca bro. Komen lu ngapain? Kalau gitu dihapuskan kurikulum matematika, fisika, dan kimia biar kita semua fokus mengaji saja. Nggak di situ poinnya. Gue paham maksud orang yang menghujat itu. Maksudnya lu boleh belajar musik, tapi ya tolonglah lu kan guru yang ajarin ngaji. Tapi dia nggak observasi tiba-tiba sekolahnya sekolah Kristen. Kan nggak masuk. Nggak lah, ini ada yang jilbaban kok. Ya, mending nyanyiin Tombo Hati biar lebih menghayati tugas manusia di dunia. Hmm, mm, mm, mm. Enggak lah, sama aja Tombo Hati juga lagu bukan ngaji-ngaji. Jam pelajaran seni suruh ngaji gimana ya, Bapak? Terus guru agama tugasnya ngapain? Tidur bro. Positif aja mungkin di sekolah. Dia sekolah gurunya cuma satu. Enggak, ya gitulah. Gini kalau orang terlalu punya harapan moral ke orang lain yang sudah punya profesionalitas di bidangnya, susah banget. uh, udah berita apa lagi ya? Cari ya berita-berita. Masih pengen ngomel gue. Ya ampun masih ada aja. Banyak hal kejadian mesum di KRL. Penumpang meminta gerbang khusus wanita. Ya ampun. Masih ada ya? Maksudnya enggak emang gue tuh pernah denger siapa ya ngomong daripada lo tau gak sih sering ada berita kalau uh, cewek malam-malam terus di apa namanya apa di sweet-sweetin disiul-siulin digodain sama abang-abang gitu karena dia pakai baju seksi sweet-sweet gitu. Terus dia lapor ke polisinya bilang mbak sih pakai baju ketat atau minimalis atau apa, pakai baju seksi lebih tepatnya. Ya daripada bilang gitu mending aja maksud gue daripada cewek dituntut untuk pakai baju tertutup mending ngomong ke laki-laki jaga titik lo baik-baik gitu. Itu bagus banget itu joke. Gue lupa yang ngomong siapa. Tapi itu bagus banget karena emang make pakaian itu kan terserah orangnya ya. Maksudnya dia tahu resikonya kedinginan tapi dia nggak punya pikiran untuk resiko dimesumin orang lain karena dia ngerasa dia nggak mesum, dia punya otak yang bagus, berarti yang mesum kan otaknya nggak bagus aja. Ya masih aja dan selalu yang ini kalau kalian lihat beritanya, kalau kalian ada videonya gitu sih, kalau kalian lihat yang mesumin, memang mukanya tuh ya ampun. Mukanya tuh gimana ya? Kayaknya emang udah ditinggal istrinya deh ini si bapak-bapak yang mesum ini. Goblok banget. Ya ampun. Gue kira udah mulai berkurang loh berita-berita kayak gini. Ternyata masih banyak ya. Mertua omelin mantunya karena dianggap habiskan duit suami sering beli paket padahal uang sendiri dari jualan online. Makanya kalau lu belum bisa beli rumah mending gak usah nikah, cok. Susah bro. Kalau
kalau lu udah nikah, ini saran gue. Kalau lu udah nikah berarti kan lu udah mampu secara finansial atau mental dan macam-macam. Lu punya rumah sendiri terus lu ganti nomor. Gak usah info ke orang tua lu kalau lu udah rumah lu di mana, gak usah diinfo. Biarin aja. Apalagi yang ngeselin-ngeselin kayak gini ya. Oke, cukup kayaknya. Gua akan simpen berita-berita sisanya untuk di episode episode selanjutnya. Thank you yang udah mau dengerin, kita ketemu di episode selanjutnya. Bye.